Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami di PODSI, Podcast Sistem Informasi. Bersama saya Dwi Indah Ramadhani yang akan menemani kalian dalam sesi pagi ini. Alhamdulillah, saat ini kita tengah berada di bulan suci Ramadan, bulan yang penuh keberkahan serta ampunan. Nah, kesempatan di bulan Ramadan ini tentunya tidak hanya untuk beribadah, tetapi kesempatan ini juga digunakan untuk kita belajar menjaga diri. Salah satu bentuk kita belajar menjaga diri adalah dengan cara memperhatikan makanan yang kita konsumsi. Hari ini kita akan membahas topik yang sangat menarik, yaitu tentang berbuka puasa dengan yang halal. Pagi ini telah hadir bersama kita narasumber yang sangat spesial, yaitu Ibu Gusmelia Testiana M.Com, Kaprodi dari Sistem Informasi Fakultas Sains dan Teknologi UIN Raden Fatah Palembang. Assalamualaikum Ibu, bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Dwi, sehat, alhamdulillahirrahmanirrahim. Karena sehat saya bisa bergabung di PODSI, Podcast Sistem Informasi. Alhamdulillah, senang sekali Ibu bisa menyempatkan waktunya pagi ini untuk berbincang bersama kami. Nah, sebelum masuk ke topik pembahasan utamanya nih Bu, mungkin bisa dijelaskan dulu apa sih makna dari berbuka puasa dengan yang halal di dalam Islam? Oke, sesuai temanya ya, kita mengenal pengertian halal terlebih dahulu, yang mana dalam bahasa Arab halal itu diartikan sebagai sah atau diperbolehkan. Jadi maksudnya itu adalah berbuka puasa dengan makanan-makanan yang diperbolehkan, yang sesuai dengan syariat Islam. Wah, menarik sekali Bu. Artinya tidak hanya halal yang jadi perhatian ya, tetapi juga makanan yang thayyib atau baik. Bisa dijelaskan Bu, apa makanan yang thayyib itu? Makanan yang thayyib itu adalah makanan yang baik dan sehat. Jadi makanan yang thayyib, baik dan sehat itu adalah makanan halal. Makanan halal itu ya makanan yang thayyib ya harusnya. Jadi pada saat kita mengkonsumsi daripada makanan untuk berbuka puasa khususnya, itu kita pilih makanan yang baik, yaitu makanan yang halal untuk dikonsumsi. Wah, ternyata sepenting itu ya Bu untuk memperhatikan kehalalan dan juga kualitas makanan yang kita konsumsi. Nah, ngomong-ngomong dalam kehidupan sehari-hari ini kan kita juga sering mendengar bahwa kehalalan itu bukan hanya soal makanannya, tetapi juga tentang cara kita memperolehnya. Nah, kira-kira apa pandangan Islam mengenai ini? Ya, pada Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 168 itu dijelaskan bahwa wahai manusia, makanlah sebagian makanan yang ada di muka bumi ini, yang mana makanan yang dipilih itu makanan yang halal ya. Jangan ikuti jalannya syaitan gitu ya. Jadi kita diwajibkan untuk memakan makanan halal gitu ya. Jadi untuk memakan makanan yang halal itu bukan saja kita produksi atau mendapatkan makanan yang halal itu dengan cara membeli, tapi bagaimana kita mendapatkan harta yang kita gunakan untuk membeli makanan tersebut. Jadi untuk memperoleh makanan itu dari rezeki yang halal juga, gitu ya. Jadi juga ada disarankan kita untuk berdoa yang mana rezeki yang berkah itu adalah rezeki yang halal ya. Jadi kita minta kepada Allah SWT supaya mendapatkan rezeki yang berkah, yaitu rezeki yang halal. Masya Allah, jadi bukan hanya tentang makanan yang kita konsumsi, tetapi juga sumbernya harus halal. Nah, ngomong-ngomong tentang bisnis makanan Ibu, kira-kira sepenting apa sih kehalalan pada suatu produk, apalagi Ibu sendiri kan mempunyai usaha di bidang kuliner. Oke. Untuk memproduksi makanan itu ada dasar hukumnya ya, yang mana ada jaminan proses halal itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 yang diteruskan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang mana setiap pelaku usaha yang memproduksi
makanannya itu harus bersertifikat halal. Jadi kita sebagai Muslim harus memilih dan wajib memilih makanan-makanan yang sudah terjamin kehalalannya. Salah satunya jaminannya itu dengan adanya sertifikat halal. Nah, saya sebagai pelaku usaha ya ini sedikit promosi ya, ada usaha Dapur Marsa itu sudah mendapatkan sertifikat halal. Saya punya sertifikat halal, ada 4 ID sertifikat halal ya untuk kuliner yang saya produksi, yang mana itu salah satunya meningkatkan daya saing kita ya dengan pelaku usaha yang lain yang belum memperoleh sertifikat halal. Kemudian juga meningkatkan omset ya, dengan adanya sertifikat halal orang akan yakin dan memilih ya produk kita untuk diproduksi, apalagi mayoritas konsumsi yang mengkonsumsi daripada makanan itu adalah Muslim. Kemudian juga memenuhi kebutuhan pasar ya. Di saat kita memproduksi makanan kita, beberapa perusahaan yang menerima makanan kita mau dipasok itu mensyaratkan salah satunya adalah sertifikat halal. Jadi bukan saja sekedar logo halalnya ya yang perlu diperhatikan, tapi bagaimana perolehan bahannya, bahan yang digunakan, produknya, kemudian bagaimana proses pembuatan dan distribusi daripada makanannya. Itu juga harus diperhatikan kehalalannya. Wah, luar biasa sekali Bu. Jadi kehalalan itu tidak hanya berefek pada usahanya, tetapi juga pada keberkahan dari usaha tersebut. Nah, untuk kami para pendengar, mungkin Ibu bisa memberikan pesan atau tips supaya kami tahu caranya menjaga kehalalan makanan, terutama di era saat ini. Oke, kalau tips ya, lebih baik itu memakan makanan yang kita masak sendiri, yang mana kita sebagai umat Muslim tahu kapasitas atau aturan yang diberlakukan untuk kehalalan sebuah makanan. Ya, jadi kita bisa membedakan mana makanan atau mana bahan yang halal dan mana bahan-bahan yang digunakan yang haram ya. Jadi kita tidak gunakan bahan-bahan yang non halal atau haram. Nah, kemudian apabila kita membeli makanan untuk dikonsumsi, maka kita harus memperhatikan apakah jaminan halalnya sudah ada berbentuk sertifikat halal atau ada logo halal yang ada ID-nya. Itu kita bisa cek untuk kehalalan produk itu, kita bisa cek di webnya bpjph.halal.go.id. Kita bisa ketikkan itu ID-nya dan bisa ketahui produk-produk apa aja yang halal. Kemudian pada saat kita membeli sebuah makanan yang mungkin belum tercantumkan logo atau sertifikat halalnya, bisa dilihat bagaimana prosesnya, bahan yang digunakan, kemudian kemasannya atau penamaannya. Jadi ada penamaan-penamaan yang berbau seperti ada kata-kata setannya, ada kata-kata pornografi, kemudian kemasannya yang bergambarkan hewan haram, anjing dan babi, itu tidak boleh dikonsumsi karena itu dinyatakan sebagai haram. Okay. Artinya di zaman sekarang ini sudah sangat mudah bagi kita untuk menggali informasi mengenai kehalalan suatu produk ya Bu. Terima kasih banyak Ibu atas waktu dan ilmu yang sangat bermanfaat ini. Semoga bisa menjadi pengingat bagi kita semua untuk lebih berhati-hati dalam memilih makanan berbuka, serta lebih memperhatikan aspek kehalalan dalam setiap aspek kehidupan, baik dalam konsumsi pribadi maupun usaha. Terima kasih juga untuk teman-teman semua yang telah menyempatkan diri untuk mendengarkan podcast ini. Semoga bahasan ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Saya Dwi Indah Ramadhani pamit undur diri. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Jangan lupa untuk di like, comment, share, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, setelah kita menjalani bulan puasa Ramadan dengan penuh ketakwaan serta keikhlasan, hari ini kita menyambut hari kemenangan yaitu Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Atas nama Program Studi Sistem Informasi UIN Raden Fatah Palembang,
saya Gusmelia Testiana mengucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Semoga segala amal ibadah kita selama bulan Ramadan diterima oleh Allah SWT dan menjadi berkah bagi kita semua dan mendapatkan keikhlasan dan keridhaan Allah SWT. Mari kita jadikan momentum Idul Fitri ini sebagai ajang untuk mempererat silaturahmi, memperkuat kebersamaan, dan terus berkontribusi dalam membangun generasi yang unggul di bidang teknologi dan informasi. Selamat merayakan Idul Fitri bersama keluarga dan orang-orang tercinta. Semoga kebahagiaan, kedamaian, dan keberkahan senantiasa menyertai kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.